Darana putih sasering tu meraking banyu ieu banyu nemanuna siadane kidong kawin dangkel. Nusa Penida merupakan wilayah dari Pulau Bali yang terletak di sebelah tenggara dan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kelungkung. Nusa Penida itu merupakan gugusan pulau yang terdiri dari Pulau Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan juga Nusa Penida itu sendiri. Menurut para ahli geologi, Nusa Penida tersusun oleh formasi selatan yang terdiri dari batu gamping terumbu. Kalau kita lihat di lembar peta geologi, khususnya di lembar Bali, kita akan memperoleh informasi bahwa Nusa Penida ini diawali pembentukannya oleh adanya pertumbuhan terumbu karang di bawah permukaan laut di kala Miosen akhir atau sekitar 12 juta tahun yang lalu. Kemudian pertumbuhan dari terumbu karang ini terhenti pada saat Pliocene awal atau sekitar 5 juta tahun yang lalu. Kemudian di kala Pliocene sekitar 2 juta tahun yang lalu ada aktivitas tektonik yang menyebabkan beberapa bagian dari Pulau Bali dan juga Nusa Penida itu sendiri mengalami pengangkatan di atas permukaan laut. Inilah pertama kali Pulau Nusa Penida terlihat di atas permukaan laut dan disusun oleh formasi selatan. Kalau kita lihat kondisi topografi Nusa Penida, bagian utara terdiri dari lahan yang cukup datar, kemiringan 0-3%, sedangkan bagian selatan daerahnya berbukit, bergelombang dengan kemiringan yang cukup terjal. Kondisi alam yang seperti ini akhirnya menyebabkan masyarakat yang tinggal di sana berusaha untuk beradaptasi, dan sebagian besar masyarakatnya akhirnya menggantungkan kehidupannya di sektor kelautan seperti nelayan, ada jasa transportasi laut, kemudian jasa wisata bahari, dan kemudian ada juga budidaya hasil laut seperti misalnya petani rumput laut. Keindahan pesisir dan perairan di Nusa Penida sangat membantu masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan mata pencarian masyarakat sebagian besar berasal dari laut. Tak hanya itu, pariwisata di Nusa Penida pun telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Tercatat, Pantai Kelingking, salah satu pantai di Nusa Penida, oleh money.co.uk menobatkannya sebagai pantai paling instagramable di dunia. Karena keindahan alamnya, Nusa Penida merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Keindahan bawah laut perairannya, Nusa Penida ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Maka dari itu, mata pencarian warga Nusa Penida sebagian besar juga berada pada sektor pariwisata. Selain itu, masyarakat pesisir Nusa Penida sejak tahun 1984 masih bertani rumput laut dan kini sedang mencoba mengembangkan rumput laut jenis Katoni. Saya bertani rumput laut mulai tahun 2006. 15 tahun saya sudah bertani rumput laut.
Pertama-tama dahulunya kami di sini ini bertani rumput laut jenis Spinosum dan hasilnya bagus, tahan lama, tetapi harganya murah. Dengan biaya produksi yang cukup tinggi, tidak bisa menunjang ekonomi kami, dan kami beralih ke jenis yang baru yang kami sebut Katoni yang warna hijau. Nah, itu harganya sangat bagus. Tetapi masalahnya jenis Katoni ini hanya kita bisa panen dalam waktu 3 atau 4 bulan saja. Selebihnya kita hanya berkutat di pembibitan saja. Jadi kita hanya bisa memetik hasil selama 3 atau 4 kali saja. Selebihnya berarti kita tidak ada hasil, minus. Kadang-kadang minus, kadang-kadang dapat hasil sedikit. Masalahnya selama itu terserang penyakit rumput lautnya. Biasanya rumput laut jenis Katoni ini terserang penyakit mulai dari bulan Maret sampai Agustus. Kami tidak tahu apa namanya penyakit ini, tapi orang-orang bilang ini adalah penyakit ais-ais. Ciri-cirinya rumput lautnya kotor, kemudian ujung-ujungnya berwarna putih-putih. Kami bilang di sini ini tasak namanya, tasak. Kami sebutnya tasak. Mungkin busuk lah lebih tepatnya namanya, busuk. Dikarenakan penyakit ais-ais yang ditandai rumput laut memutih dan batangnya mulai rontok, hal ini membuat para petani rumput laut rugi. Namun salah satu warga yakni Wayan Sekedane menemukan inovasi baru yakni Sijarko Apung atau sistem jaring kotak apung. Saya dibesarkan dan bisa sekolah karena ada rumput laut. Kemudian saya menjadi wira swasta di bidang pariwisata. Di saat pandemi ini mencoba kembali bertani. Namun sayangnya di darat ada banyak hama kera pengganggu, dan di laut juga rumput laut juga ada masalah ais-ais. Saya mencoba mencari solusi. Nah, bekerja sama dengan beberapa petani rumput laut dan anak muda, saya mencoba membuat inovasi bagaimana solusi rumput laut yang terkena penyakit ais-ais ini bisa tertangani. Saya membuat sistem budidaya baru yang saya namai dengan Sijarko Apung, di mana Sijarko Apung itulah sistem jaring kotak apung. Nah, sistem jaring kotak apung ini berbeda sekali dengan cara konvensional sistem patok dasar. Dia ditaruh di dalam kotak-kotak jaring yang dihubungkan dengan patok yang tinggi 3 meter, dan itulah yang naik turun mengikuti pasang surut air laut. Nah, harapannya berbudidaya rumput laut menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengikat, tidak perlu membuka ikatan, dan dia juga hasilnya lebih baik karena dia tidak kotor dan dia selalu mendapat sinar matahari. Karena dengan peningkatan permukaan air laut yang tinggi, rumput laut rentan kena ais-ais karena dia patok dasar itu dia selalu ada di permukaan, di dasar laut, dia statis. Kalau dengan sistem jaring kotak apung ini, dia mekanis, dia naik turun, dinamis dia. Nah, ini sedang kita kembangkan, penelitian sudah berhasil secara swadaya kita lakukan. Kita kembangkan menjadi petak-petak yang lebih banyak. Bulan ini saya membuat 5 petak sekaligus, karena kemarin dengan satu set sistem jaring kotak apung sudah berhasil kita kembangkan menjadi lebih besar. Mudah-mudahan ini ditiru masyarakat dan menjadi cara budidaya baru yang memberi solusi terhadap pertanian rumput laut. Selain sektor pariwisata dan budidaya rumput laut, Nusa Penida juga terdapat komunitas pelestari terumbu karang yakni Kelompok Nuansa Pulau Nusa Penida. Selamat datang di Kelompok Nuansa Pulau Nusa Penida. Kelompok Nuansa Pulau Nusa Penida itu berdiri tanggal 24 Juni tahun 2020. Anggota kami kebanyakan adalah remaja, yaitu yang masih berstatus SMA dan SMK. Nah, kami di sini berfokus kepada rehabilitasi dan restorasi terumbu karang. Karena Nusa Penida dikenal sebagai Blue Paradise Island, yaitu tidak hanya sebatas
pariwisata air, tapi memotivasi kami untuk menciptakan suatu ekoturism yang tidak hanya sebagai edukasi tetapi juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya itu menjaga terumbu karang, karena tidak hanya sebatas sebagai rumah ikan tetapi juga sebagai proteksi untuk pulau dari gelombang besar. Nah, di kelompok Nuansa Pulau Nusa Penida, kami ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu menggunakan tali, yaitu seperti seaweed style. Yang kedua, rib spider, yaitu berupa bintang, strukturnya terbuat dari besi, yang dilapisi fiber dan pasir. Yang ketiga itu ada horn. Nah, di sini kami berfokus kepada pembibitan, karena untuk membuat indukan itu kami memerlukan waktu yang cukup lama, paling tidak itu minimal 6-1 tahun untuk bisa dipecah untuk menjadi baby karang. Kami juga didukung oleh Dinas Kelautan dan Provinsi Bali, Bupati Kelungkung, dan juga KKP Nusa Penida. Nah, dari sanalah menjadi landasan dan memperkuat kelompok kami untuk merehabilitasi dan merestorasi terumbu karang di Nusa Penida. Nusa Penida juga terdapat banyak pelestarian hutan mangrove. Tak hanya untuk memperindah pesisir pantai, namun hutan mangrove juga menyediakan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup, serta mangrove juga sangat berperan dalam menjaga ekosistem laut. Mangrove sangat berperan terhadap laut kita karena dengan adanya hutan mangrove ini sebagai tempat pemijahan ikan, tentunya juga memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap laut kita. Nah, dengan semakin banyaknya ikan berpijah, populasi ikan juga di Nusa Penida tentunya akan lebih banyak lagi, dan ini memberikan dampak yang sangat baik bagi nelayan kita. Nah, tentunya masyarakat yang lainnya juga akan terbantu karena penyediaan protein bisa tersedia di pulau kita. Ekosistem laut, terumbu karang, mangrove dan juga padang lamun sangat penting bagi masyarakat pesisir. Salah satunya mangrove tentunya bagi masyarakat kami sangat penting sekali, dan ini menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya. Kenapa kita harus lestarikan? Karena dari sudut fungsinya secara ekologi jelas, dia bisa sebagai penahan abrasi. Dia juga sebagai filter untuk air laut. Nah, tentunya dengan fungsi-fungsi yang sangat secara ekologi sangat baik itu tidak ada alasan untuk kita tidak lestarikan. Nah, dalam perkembangan zaman sekarang, pariwisata semakin masif, walaupun sekarang ada corona, tetapi ada harapan ke depannya pariwisata akan kembali lagi, maka mangrove juga bisa menjadi ekowisata. Nah, ini akan memberikan dampak baru bagi anak-anak muda kita untuk bergerak di sektor pariwisata, menyediakan trekking mangrove-nya, bisa jalan kaki, bisa pakai sampan, dan juga bisa memantau burung juga lewat pohon mangrove ini. Itu yang kita rasakan fungsinya, dan tentunya harapan kita ke depan, anak-anak kita pun akan selalu melestarikan mangrove ini untuk bersama-sama. Penanaman mangrove di Nusa Lembongan ini memang tidak kita lakukan secara berkala. Pada event-event tertentu kita lakukan mensupport kegiatan-kegiatan Pemda juga dalam Festival Nusa Penida, dan juga kita support anak-anak sekolah untuk menanam mangrove, dan penanaman mangrove juga sebagai edukasi untuk anak-anak sekolah. Di samping itu juga sebagai edukasi juga untuk wisatawan, terutama wisatawan yang berlibur ke Nusa Lembongan yang basicnya masih anak-anak sekolah. Edukasi inilah yang kita berikan kepada mereka, bahwasanya kita mesti berkontribusi positif terhadap lingkungan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara bersama-sama menanam mangrove di seputaran hutan mangrove di Nusa Lembongan,
yang tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, mangrove ini tidak secara berkala selalu setiap bulannya, tetapi kita tetap ada stok bibit bagi siapa saja yang akan melakukan penanaman mangrove di Nusa Lembongan. Bukit-bukit berjejer, burung-burung berkicau bertengger, angin berhembus semilir tanpa polusi, sejuk mengalir. Petani yang membajak ladangnya, senyum ramahnya yang sederhana, bocah-bocah yang tertawa renyah, syukuri segala